again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Aditya, NIM 3402190193 dari kelas manajemen karyawan A. Di sini saya akan menjelaskan cara mendownload artikel, menjelaskan tentang itu saham, dan cara membuat akun di aplikasi Stockbit dan RTI. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2. Dosen pengampunya Bapak Muhtar Abdul Qadir. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai pembahasannya. Pertama, kita buka aplikasi browser yang ada di PC kalian ya. Bisa itu di Mozilla Firefox, bisa di Google Chrome, bisa di Microsoft Edge, Opera Mini dan sebagainya ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, kita buka Google Chrome-nya, kemudian kita search Google Scholar ya. Scholar ya, atau Google Cendekia bisa. Kita klik Google Scholar ya. Oke, setelah di search, tunggu setelah muncul ya. Ini. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman semua. Kemudian kita tulis ya, di pencarian kita tulis sistem informasi. Ya, setelah itu kita search. Nah, di sini akan muncul ya, di sini akan muncul semua artikel mengenai sistem informasi. Ada yang berbentuk PDF dan juga di sini ada berbentuk Google ya, Google Book ya, atau book ya, buku ya, di sini. Nah, kita cari yang karena di sini artikel dan kita download, kita pilih aja yang atas, sistem informasi. Kita pilih sistem informasi. Nah, akan muncul seperti ini karena berbentuk PDF ya. Inilah otomatis langsung terdownload ya. Di sini saya downloadnya menggunakan IDM, Internet Download Manager. Jadi tampilannya seperti ini rekan-rekan. Sebelum kita download, atur dulu penyimpanannya, mau disimpan di mana silakan rekan-rekan. Dan jangan lupa namanya juga diganti ini karena takut kita lupa. Kita ganti dengan sistem informasi saja untuk memudahkan kita nanti saat membuka. Setelah selesai, kita start download. Setelah selesai bisa di open atau close saja, close. Nah, kita open saja ya teman-teman. Nah, kita tunggu dulu sampai filenya terbuka. Nah, ini sudah terbuka filenya, ada 9 halaman ya semuanya. Nah, file ini ya, file PDF ini bisa kalian buka selain di Microsoft Edge, bisa juga di Adobe Acrobat Reader dan di Foxy Reader juga ya. Kemudian untuk yang kedua kita cari sistem informasi dan manajemen ya. Ini sudah ada ya, sistem informasi dan manajemen ya, sistem informasi manajemen. Kita klik aja, klik kanan, open link new tab ya. Nah, seperti tadi itu langsung di download ya, karena bentuknya PDF jadi otomatis langsung terdownload. Langkah-langkahnya juga sama seperti tadi. Seperti yang pertama itu kita ganti namanya menjadi SIM ya, SIM aja, singkatan dari sistem manajemen. Setelah diatur ya, klik start download saja. Setelah selesai ya, ini kita open lagi. Nah, filenya langsung terbuka. Ini ada 19 halaman semuanya. Nah, karena di sini kita disuruh mencari 2 artikel, jadi kita cari lagi ya yang sistem informasi manajemen. Kita cari ke bawah. Nah, di sini ada
sama langkahnya seperti yang tadi, kita klik aja langsung terdownload ya di sini semuanya. Kita ganti saja nama filenya itu menjadi Sistem Informasi Manajemen. Setelah itu kita klik Start Download. Nah, kita close saja yang ini. Untuk yang ketiga itu Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini sudah ada ya dua. Kita pilih yang atas. Nah, itu langsung terdownload lagi sama. Setelah itu kita sama seperti tadi, ganti namanya saja lagi menjadi SIA saja, singkat ya, biar singkat. Setelah itu kita klik Start Download. Setelah itu kita open, semuanya ada 9 halaman lagi semua. Nah, untuk artikel yang kedua itu yang bawahnya saja, yang itu yang ada dalam kurung PDF Sistem Informasi Akuntansi. Kita pilih saja, sama tampilannya langsung ya, seperti tadi, download. Kemudian kita ganti namanya menjadi Sistem Informasi Akuntansi. Setelah selesai, kita klik pilih Start Download. Kita open saja. Nah, ini ada 26 halaman semuanya. Kemudian yang terakhir itu mendownload dan mencetak buku. Nah, buku di sini yang dimaksud adalah buku panduan dari Komputer Bisnis 2 ya, yang dibikin oleh Bapak Muhtar Abdul Qadir. Ini sudah ada di bawah. Kita kopikan saja linknya. Kemudian kita kembali lagi buka Google Chrome kita. Pilih new tab ya yang kenapa plus itu. Nah, di sini kita pastekan linknya dan enter. Tunggu sampai halamannya terbuka. Kemudian kita download bukunya. Nah, kita download di sini. Tapi klik, nah pilih yang direct download. Nah, ini bukunya ya, terdownload ya. Kita langsung aja klik start download. Nah, setelah proses selesai, kita pilih open lagi. Jadi intinya sama ya, seperti yang tadi yang pertama, yang awal itu cara mendownloadnya itu menggunakan aplikasi IDM ya, seperti itu rekan-rekan. Definisi saham. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham. Bentuk jamaknya asum atau suhmah yang artinya bagian atau bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Oke, dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Lanjut. Analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisa fundamental. Analisa fundamental adalah analisa yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Analisa fundamental pada umumnya menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio, ROE, return to equity, dan lain-lainnya. Investor ternama di dunia, Warren Buffett, mempercayai analisa fundamental dalam melakukan investasi. Kemudian, analisa teknikal. Analisa teknikal adalah metode yang baik untuk menganalisa kondisi pasar yang sedang terjadi dan berinvestasi dalam kurun waktu yang pendek. Pengguna analisa teknikal umumnya disebut dengan trader yang melakukan investasi secara jangka pendek, seperti investasi secara harian. Segmen-segmen berdasarkan perusahaan. Yang pertama, pada pasar reguler. Transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan atau round lot. Dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi atau T+2. Kemudian pada pasar tunai, transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler.
Bedanya, transaksi pada pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Kemudian, yang ketiga, ada pasar negosiasi. Pada pasar negosiasi, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta menggunakan satuan lembar. Transaksi di pasar negosiasi biasanya dilakukan melalui perantara dealer perusahaan sekuritas. Lanjut, laporan keuangan 10 atau 5 tahun terakhir. Nah, ini bisa dilihat dalam jumlah miliaran ya, dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 sampai tahun 2018. Pas pada tahun 2017 mengalami kenaikan di tahun 2018, jadinya minus 1,64%, jadi menjadi 10,58%. Total penempatannya mengalami penaikan juga dari minus 29,48%, jadi 57,91%. Sedangkan obligasi mengalami penurunan tahun 2018 minus 54,64%. Total asetnya di tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan aset sebesar 2,93%. Lanjut, faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Yang pertama, faktor internal. Ya, faktor internal itu bisa dari faktor fundamental perusahaan saham dari perusahaan ya. Yang kedua, aksi korporasi perusahaan. Yang ketiga, reaksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Kemudian faktor internalnya, satu, kondisi fundamental ekonomi makro, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, ya, kebijakan pemerintah. 4, faktor panik berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan yang seringkali mendorong investor untuk melepas atau menjual sahamnya. 5, faktor manipulasi pasar, penyebab dari turunnya harga saham bisa juga disebabkan karena manipulasi pasar. Oke, jumlah saham berdasarkan abjad. Ya, untuk melihat keseluruhan saham sesuai abjad kita bisa dilihat di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) ya. Itu terdapat semuanya 729 perusahaan. Supaya ini yang terakhir ya. Untuk keseluruhannya bisa nanti dilihat di PT Bursa Efek Indonesia. Lanjut, istilah-istilah dalam saham. Istilah saham itu sebetulnya ada banyak. Ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa saja. Di sini ada price down, average up, ya. Bearish itu kondisi pasar yang sedang turun. Bullish adalah kondisi pasar yang sedang naik. Jadi lawan dari bearish. AK adalah hajar kanan atau beli pada harga over, harga penawaran. Ya. Sedangkan kaki adalah hajar kiri atau jual di harga bid, permintaan atau di bawahnya. Retail, pihak dengan modal yang terbatas. RUPS, rapat umum pemegang saham, itu adalah forum atau rapat dari pengendali perusahaan dan investor yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan dan arahan perusahaan kepada kedepannya. Lanjut, nabung di bank versus nabung saham. Oke, kelebihan menabung di bank adalah yang pertama, keuntungan bunga dan bagi hasil. Ya, keuntungannya itu bisa berupa bunga dan bagi hasil. Sistem keamanannya, kemudian kebebasan dalam transaksi, lebih praktis dan simpel, kesempatan mendapat hadiah, ya, dapat mengelola keuangan dengan lebih terencana, mudah diambil untuk kebutuhan mendesak. Kemudian untuk kelebihan investasi saham, satu, memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan. Sangat liquid. Saat Anda ingin menjualnya, pembeli tersedia. Hal ini dikarenakan saham memiliki bursa tersendiri, yakni Bursa Efek Indonesia, yang mempertemukan pihak penjual dan pembeli. Tidak memerlukan rekrutmen karyawan baru, tidak memerlukan perawatan, tidak perlu membayar pajak selama memilikinya. Naik saham Anda dapat dipantau dengan mudah di internet, media cetak, dan sebagainya. Kekurangan kita menabung di bank tidak gratis ya. Tentu pasti sudah tahu ya, tabung di bank tidak gratis, ada potongan pastinya. Tabungan sulit berkembang ya, bunganya kecil, adanya limited transaksi. Sedangkan kekurangan untuk investasi saham itu potensi return yang tinggi pada saham kadang juga diiringi potensi rugi yang besar akibat saham salah pilih saham ya. Karena sangat liquid, kadangkala menjadikannya terlalu fluktuatif sehingga saat kita mau menjual harganya tidak sesuai ekspektasi. Tidak memerlukan pegawai, artinya Anda sendiri yang memantau investasi saham Anda. Gitu. Kadangkala investor melupakan investasinya karena sibuk pada urusan lain sehingga investasinya terbengkalai ya. Karena harga saham mudah dipantau, kadangkala mempengaruhi psikologis investor untuk bertindak irasional, terlalu optimis, kadang emosional, dan panik ya.
Kemudian alasan Anda tidak menabung saham. Yang pertama itu menabung saham akan menyebabkan kehilangan uang. Karena rasio terbesar di saham bukan saat harga jatuh, tetapi saat perusahaan bangkrut. Kebanyakan orang masih belum bisa memilih perusahaan saham yang tepat. Dua, menabung saham membutuhkan modal besar. Misalkan Indonesia beranggapan bahwa di pasar modal kita menabung itu membutuhkan modal besar ya. Padahal berinvestasi saham bisa dimulai dengan modalnya hanya cukup Rp100.000. Cukup sedikit sekali. Yang terakhir itu menabung saham itu rumit ya, perlu pengetahuan khusus. Memang kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang saham ya, investasi yang kita lakukan pastinya terkendala dan kita akan menjadi rugi ya. Tapi jika kita sudah mengetahui ilmu fundamental, sudah ilmu teknologi dan kita mempunyai waktu luang, ya insya Allah menabung saham akan kita tidak akan menjadi rumit untuk bisa menekuni menabung saham. Karena di sini kita belum punya aplikasinya, maka kita download dulu. Yang pertama buka Google Play Store-nya, kemudian search dengan mencari menulis Stockbit ya. Bit. Kemudian install. Setelah tunggu sampai proses selesai. Setelah proses selesai, kita buka Stockbit-nya. Untuk mendaftarnya, kita klik daftar di sini. Nah, kita bisa mendaftar menggunakan Google atau menggunakan Facebook. Daftar yang menggunakan lebih mudah, daftar dulu menggunakan Google. Pilih akun Google saudara. Username-nya, selanjutnya. Kemudian buat password. Passwordnya harus ada angka huruf besar kapital minimal 6 ya. Kalau sudah, klik selanjutnya, masukkan nomor saudara, silakan. Saya klik selanjutnya kalau sudah selesai. Nah, ini verifikasi Anda jika bukan robot. Kalau ini lewati saja, kita lewati. Nah, kita cari yang mana yang ada pohon palmnya. Nah, yang ini dan ini. Lalu klik verifikasi. Tunggu sampai kode OTP dikirim buat SMS. Nah, sudah ada, kita masukkan 4933. Klik selanjutnya. Nah, ini bisa kalian lewati atau bisa diaktifkan. Kita aktifkan saja. Klik aktifkan. Setelah selesai, nah ini telah selesai, klik done ya, rekan-rekan semuanya. Nah, ini sudah selesai, coba kita cek. Nah, ini sudah ada profilnya saya. Oke, untuk selanjutnya membuat akun di RTI ya. Kita download dulu RTI-nya, Google Play-nya. Kita ketik RTI ya, RTI Basinis ya. Tuh, klik, kita klik install. Tunggu sampai proses selesai ya. Nah, setelah selesai, kita buka aplikasinya, muncul seperti ini ya. Nah, ya, kita klik ya yang garis 3 di pinggir, klik, kita pilih register. Nah, kemudian seperti ini, kita tulis ya emailnya, alamat email kita, saudara rekan-rekan silahkan ya, saya ya. Passwordnya ya, huruf kapital ya. Passwordnya minimal 6 karakter ya, 1 huruf kapital dan 1 number minimal seperti itu. Oke, kita tadi yang saya salah, kita ganti lagi passwordnya. Kita confirm ya passwordnya sama yang seperti yang di atas. Saya masukkan nomor ponsel saudara. Kita centang yang I have read agree to the term conditional and specific policy. Setelah itu ya, klik
pilih register. Tidak suka, bisa disimpan, kita yes saja tuh. Nah kita tunggu menit ya, sampai ada email masuk, kita cek bahwa udah ada, kita buka ya emailnya, kita verifikasi. Nah kita klik linknya tuh, teman verifikasi, jika dibuka di Google Chrome. Oke. Terus ini ya, your email address has been success verifikasi. Oke. Setelah itu kita kembali ke RTI ya. Verifikasi selesai, kita kembali lagi login ya, emailnya, email saudara, passwordnya juga. Setelah itu klik login, kita simpan saja. Oke, kita cek apakah sudah daftar ya. Ini sudah terdaftar ya, ini sudah bisa kita gunakan ya. Trade market ya, in this watchlist ya, semuanya dari sini. Oke. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.